Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Bro. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan shockbreaker depan untuk motor Honda Beat FI. Ini untuk posisi shockbreaker sudah saya lepas dan saya akan tunjukkan kondisinya. Untuk bagian as shock ini sudah barat seperti ini Kang Bro. Ya, asnya sudah kemakan. Untuk yang sebelah kiri juga sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penggantian menggunakan as shock yang baru. Ini bukan orisinil Kang Bro, namun KW. Tapi saya akan kombinasikan ya, untuk penggunaan as shock yang kualitas non ori akan saya gunakan nanti seal shocknya yang original. Dari kepunyaan Suzuki saya ada. Ini ya, saya gunakan untuk yang original dari Suzuki. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu, kemudian kita lakukan bersih-bersih di bagian bottom shocknya dan juga bagian persok serta sulingannya di dalam. Oke ya, selanjutnya kita langsung bongkar saja. Baik Kang Bro, perhatikan untuk satu persok ini ya. Untuk bagian yang sudah bocor terlalu parah dan ini kemungkinan sudah tidak ada olinya Kang Bro. Kalau untuk yang sebelah tadi masih ada sisa oli sedikit ya, dan di sini terbukti untuk pernya masih terlumasi oleh sisa oli. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini Kang Bro lihat ya, dengan posisi barat asnya cukup parah dan kemungkinan untuk oli sudah kering, dan ini efeknya Kang Bro. Nah, persoknya akan terkena kotoran cukup parah seperti ini, dan ini jika dibiarkan terlalu lama maka yang terjadi adalah akan terjadi keropos di bagian pernya. Kalau sudah keropos berarti kelenturannya, daya elastisitasnya akan menurun kayak gitu Kang Bro. Oke ya, sekarang kita bersihkan dulu. Ini sebelum dibongkar untuk bagian yang sudah kotor seperti ini bisa langsung kita bersihkan dengan posisi masih terpasang seperti ini Kang Bro. Nanti kita kasih BBM, kita kocok-kocok seperti ini ya. Kalau untuk yang sebelah kita tinggal lepas baut penahan pipa serulingnya dari arah sini menggunakan kunci L. Kalau yang ini jangan kita lepas dulu, nanti buat bersih-bersih sekalian membersihin ini persoknya. Ya, kita lepas dulu untuk yang ini baut penahan seruling yang sebelah kiri. Baik Kang Bro, ini salah satu tips sederhana dari saya ya. Cara melepas baut penahan pipa seruling ini terkadang itu kan cukup keras Kang Bro. Jadi tips dari saya cara melepasnya seperti ini biar nanti mudah. Sebelum kita pasangkan untuk kunci L nya untuk melepas, ini kita pukul dulu ya untuk kepala baut penahan. Untuk kepala bautnya kita pukul dulu menggunakan gagang kunci T seperti ini. Kemudian kita pukul menggunakan palu. 1, 2, cukup. Kita hentak 2 kali. Tujuannya itu memberi hentakan ya, supaya mudah melepas untuk bautnya. Nah, ini cuma diputar seperti ini langsung lepas Kang Bro. Tanpa kita putar dengan susah payah ya, langsung kendo ini sudah.
Baik Kang Bro, untuk video kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa penggunaan as shockbreaker yang non ori atau kualitas KW kita perhatikan ya, terutama di bagian diameter dalamnya sini Kang Bro. Jadi untuk pipa atau diameter dalam sini finishingnya itu halus, usahakan yang halus Kang Bro. Nah, karena apa, untuk bagian pipa dalam sini ini kan nanti bersinggungan dengan katup yang berada di pipa seruling. Nah, dengan pipa ini Kang Bro, dengan ini ya, nah dengan katup ini nanti akan bersinggungan dengan katup ini. Dan selanjutnya perhatikan pula untuk katup yang berada di as ini di bagian bawah yang dapat pipa serulingnya ini. Kang Bro lihat ya, ini untuk bagian pipa bagian bawah ini sangat presisi sekali ya, tidak ada celah tapi tetap masih bisa bergerak untuk pipa serulingnya. Nah, ini lihat. Sedangkan untuk yang kualitas ori saja nggak sampai sesepan ini Kang Bro ya, untuk katup ini mencengkeram bagian diameter pipa seruling ini nggak ada kocak sama sekali, agak seret tapi masih bisa digerakkan, sangat presisi. Dan ini nanti kalau kena oli shock di dalam tabung shock itu akan licin Kang Bro. Jadi jangan khawatir ya, seret itu enggak, ini licin. Nah, kemudian tadi diameter sini ya, bagian dalam sini usahakan untuk bagian finishingnya itu halus. Seperti yang ini satunya lagi saya contohkan. Sebentar saya buka dulu. Nah ini ya, tadi kan sudah terpasang untuk pipa serulingnya jadi nggak kelihatan. Untuk mereknya nanti saya sertakan di link di deskripsi ya. Untuk mereknya nanti saya tuliskan di deskripsi. Nah, ini Kang Bro. Nah ini loh katup ini yang saya maksud Kang Bro. Ini bagus banget, ini presisi banget. Terkadang kan ada itu ya, kalau kita mengganti yang non ori untuk bagian katup ini terlalu longgar Kang Bro dengan diameter pipa seruling ini, itu efeknya akan menyebabkan jedak-jedak seperti itu pada saat posisi shock rebound. Nah kemudian untuk bagian dalam sini, jika finishingnya halus, lebih halus atau tidak kasar Kang Bro, itu akan mengakibatkan untuk bagian katup yang berada di pipa seruling ini akan menjadi lebih awet dan tidak ya, ibaratnya ring piston lah Kang Bro. Kalau misal buringnya halus, koltrannya halus kan bagus itu ya untuk ringnya ya kan, ringnya jadi tidak cepat aus, kemudian kompresi yang dihasilkan itu juga lebih padat, lebih rapat kayak gitu ya. Nah kemudian untuk bagian katup ini jika dimasukkan seperti ini kok nggak ada tahanan, itu bisa kita kondisikan Kang Bro. Nah ini kan langsung jatuh, nggak menggigit. Ini bisa diakali dengan cara mengganti katup ini dengan pipa paralon, itu juga bisa Kang Bro, dengan ukuran 3/4 itu dipotong disesuaikan nanti ya, itu bisa. Atau Kang Bro juga bisa diakali dengan cara teknik yang sering saya lakukan ya, kita panasi. Nah ini kalau memang sudah terlalu tipis sebaiknya diganti, tapi kalau misal nggak diganti kita coba panasi nanti jadi ya oke lah. Untuk yang satunya lagi itu tadi sudah saya kondisikan ya untuk bagian katupnya. Nah ini Kang Bro lihat ya, jadi bagus banget. Ini nggak langsung bablas ke sana ke bawah, tapi masih ada tahanan. Artinya katup di bagian diameter dalam pipa ini itu menahan atau menggigit dengan bagus, dan pastinya akan menghasilkan kompresi yang bagus Kang Bro. Oke ya, untuk selanjutnya kita tinggal pemasangan as shock. Selanjutnya kita tinggal memasangkan untuk bagian seal shocknya dan seal debunya. Oke kita pasang. Ingat ya, di sini ada ring tadi Kang. Ini ringnya. Seperti ini. Saya buka dulu. Jadi
untuk berjaga-jaga ya, karena kita gunakan asok yang non ori, seal shocknya yang ori. Insya Allah awet Kang Bro. Yang terpenting adalah ini ya, seal shocknya ya, kualitas seal shocknya. Oke, pasang. Kasih pelumas sedikit. Oke. Seperti biasa Kang Bro, kasih pelumas di bagian silnya ya, biar nggak seret. Oke, kita masukkan pipanya. Oke, kemudian kita pasang bautnya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya Kang Bro, pemasangan oli shock. Saya akan gunakan kapasitas 60 cc ya, biar lebih empuk dari biasanya. Saya menggunakan 65 cc. Saya gunakan 60 cc Kang Bro. Saya tetap menggunakan oli yang lebih kental Kang Bro. Ya, kita kocok terlebih dahulu. Oke, kita masukkan per. Oke, kita coba tutup Kang Bro.
sing murah 150 loro. Sing orisinil 151. Ribonya tetap dapat dan lebih empuk. Ingat, posisikan tetap berdiri shockbreaker ya Kang Bro, jangan direbahkan atau dibalik, karena posisi tadi sudah kita setel ya, udara sudah kita keluarkan, dengan jalan tadi kita mengkocok. Oke, kita berdirikan seperti itu, jangan sampai ambruk. Oke, untuk selanjutnya kita pasang seal shock yang sebelah lagi, dan nanti kita tinggal tunggu lagi pemasangan di motor. Baik Kang Bro, perhatikan untuk bagian as rodanya sini ya. Nah, ini untuk patokan bahwa panjang antara sok kanan dan kiri itu sama. Jadi untuk posisi as roda saat dimasukkan itu enteng. Seperti ini ya nanti ya. Nah, untuk yang sebelah itu belum kita kencangkan pol ya. Nah, enteng seperti ini Kang Bro ya. Untuk selanjutnya kita tinggal kencangkan bagian baut sok kanan. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini dan untuk as rodanya diputar enteng, kita tinggal pasang roda Kang Bro. Nanti tinggal diperhatikan ya, jarak antara as ujung sok kanan dan kiri ini tidak ada spasi saat roda terpasang, harus benar-benar pas Kang Bro. Oke, kita pasang rodanya. Sekarang kita uji coba Kang Bro.
Oke Kang Bro, tadi ada sedikit suara pada saat kita kasih tekanan ya. Ini karena efek dari kampas rem yang kemarin terkena cipratan oli shock ya. Nah ini di bekas piringannya terlihat. Jadi kayak apa ya? Kayak beret-beret gitu loh. Untuk suaranya tadi pas saat shock ditekan ya. Jadi bukan arah dari suara persok atau apa, itu bukan Kang Bro, dari remnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dibantu like video dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya silakan pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.